Maldini bangga mewakili Milan sebagai tim terbaik Serie A musim ini. Milan telah memenangkan penghargaan sebagai Serie A Team of the Season. Dengan Direktur Paolo Maldini menjelaskan itu adalah sesuatu kehormatan untuk mewakili klub sehebat ini. Bahkan jika ia lebih menderita di tribun daripada yang ia lakukan di lapangan. Rossoneri mengacaukan peluang untuk merebut Scudetto musim lalu, mengakhiri penantian gelar selama 11 tahun dan menggeser rival kotanya Inter Milan ke pos di babak final musim ini. Stefano Pioli dinobatkan sebagai pelatih terbaik musim ini, kiper terbaik Mike Maignan, dan Milan mendapat penghargaan tim terbaik musim ini di Grand Gala de Calcio malam ini, PFA Awards versi Italia. Direktur Mardi pergi untuk menerima penghargaan itu di atas panggung dan terus mewujudkan citra Milan di seluruh dunia. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mewakili klub hebat ini, yang menulis sejarah sepak bola dan membantu banyak pemain berkembang. Ini adalah klub nilai dan nilai-nilai, kata Maldini. Baik sebagai pemain dan direktur, sepak bola adalah tentang gairah, dan itu adalah dasar dari kesuksesan kami. Kami membuat keputusan setiap hari dan tahu kami bertanggung jawab atas masa depan para pemain ini. Kadang-kadang kita lupa bahwa mereka masih anak-anak, dan saya tahu lebih dari kebanyakan karena putra saya ada di skuad, serta mengingat bagaimana rasanya menjadi pemain berusia 20 tahun di Serie A. Saya cukup beruntung untuk menonton semua sesi latihan bersama dengan rekan saya Mas Sarah, dan kami mengawasi apa yang dibutuhkan, mencoba untuk campur tangan setiap hari dengan cara yang benar. Tidak ada dua hari yang identik, itulah nikmatnya profesi kami. Namun, ketika ditanya apakah dia lebih menderita sebagai pemain atau direktur, tidak ada perbandingan. Ini jauh lebih buruk menderita di belakang meja. Setidaknya di lapangan Anda bisa berlari-lari dan mengeluarkan energi itu. Tambah dari Paolo Maldini. Terlalu banyak kesalahan, debut starter Adli baru Milan mengecewakan. Yassine Adli tampil mengecewakan pada debutnya sebagai starter dalam kemenangan AC Milan atas Hellas Verona pada hari Senin kemarin, dengan melakukan terlalu banyak kesalahan. Banyak yang menyeru agar Adli diberi lebih banyak jatah waktu bermain, namun sang pemain ternyata tidak benar-benar memanfaatkan kesempatan yang diperolehnya saat Rossoneri menundukkan Gialloblu pada Giornata ke-10 seri akhir pekan kemarin. Corriere della Sera menyorot bagaimana kejutan besar terjadi di starting line up Milan melawan Hellas Verona. Tak lain dan tak bukan adalah penampilan perdana starlet asal Perancis tersebut, yang sebelumnya hanya berkesempatan tampil di Liga menyusul keputusan Stefano Pioli mencoretnya dari daftar skuad UEFA. Ada antusiasme dan rasa penasaran yang begitu besar untuk menyaksikan gelandang 22 tahun tersebut beraksi setelah hanya sekilas menunjukkan kualitasnya usai tampil impresif selama pramusim. Akan tetapi, sayangnya mantan bintang Bordeaux tersebut justru melakukan terlalu banyak kesalahan dalam penguasaan bola dan tidak sepenuhnya meyakinkan. Tentu saja pada usianya saat ini dan dengan klub baru, negara baru, dan seluruh ekspektasi tinggi baru, untuk adaptasi bakal selalu diperlukan waktu bagi setiap pemain, termasuk Adli, agar benar-benar bisa menyesuaikan diri. Namun ia tidak melakukan apa-apa yang menunjukkan ia layak mendapatkan posisi starter di skuad Milan ketimbang dua rekannya yang lain, yakni Brahim Diaz atau Charles De Ketelaere. Theo Hernandez memenangkan gol Serie A musim 2021-2022. Theo Hernandez setelah memenangkan penghargaan Grand Gala de Calcio untuk gol terbaik Serie A musim lalu saat menghadapi Atalanta. Theo Hernandez mengambil bola dari seperempat lapangan dan melompat menjauh dari para pemain bertahan sampai menyelesaikan gerakan solonya dengan menyapu melewati kiper. Saya masih ingat suara bising yang meletus saat bola masuk. Senyum Theo Hernandez saat menerima penghargaan di atas panggung. Saya bangga dengan penghargaan ini dan ingin membuat fans Milan bahagia. Pemain internasional Prancis itu sering dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Premier atau bahkan ke Paris Saint-Germain, tetapi ia meyakinkan Rossoneri, pelatih mendorong saya untuk menyerang sejari pertama dan saya benar-benar meningkat di sini. Saya menjadi saya berkat pelatih, kepada Paolo Maldini, Frederic Massara, dan Milan. Terima kasih untuk mereka semua. Tambah dari Theo Hernandez.
Stefano Pioli yakin para pemain baru AC Milan akan segera siap. Stefano Pioli menjelaskan bagaimana rekrutan musim panas AC Milan beradaptasi secara bertahap dan akan segera siap untuk membuat perbedaan bagi Milan, terutama memasuki pekan tanpa pertandingan. Rossoneri harus berjuang keras untuk mendapatkan 3 poin di Verona ketika mereka mendapat hadiah pembuka dari Miguel Veloso melalui sepak Rafael Leao. Corey Gonter menyamakan kedudukan dengan direfleksi dari Matteo Gabbia. Upaya Roberto Piccoli hanya bisa digagalkan mister gawang ketika sundulan bebas untuk Hellas dan Malik Thiaw yang pada debutnya membuat 2 blok penting di babak kedua. Adapun Sandro Tonali sukses mencetak gol kemenangan melalui assist Ante Rebic di penghujung pertandingan. Itu adalah awal yang baik, kami hampir unggul 2-0 dan mengendalikan permainan. Tetapi kemudian ada equalizer yang bisa menguntungkan dan kami kehilangan bentuk kami, membuat terlalu banyak kesalahan. Tim terbelah menjadi 2 dan meninggalkan ruang besar untuk Verona. Yassine Adli mendapatkan start pertamanya setelah 3 kali tampil sebagai pemain pengganti. Sementara Theo Hernandez tampaknya akan memainkan perannya yang lebih sentral dari biasanya. Itu bukan pertandingan yang mudah bagi Adli. Mereka tidak ada ruang penjagaan Verona hampir di seluruh lapangan. Itu juga merupakan start pertamanya, jadi akan ada beberapa kesulitan yang dihadapkan. Mengenai Malik Thiaw, Des, Frank, jangan lupa mereka baru tiba beberapa bulan lalu di liga yang benar-benar baru. Saya yakin mereka akan segera siap karena mereka membutuhkan sedikit waktu untuk beradaptasi. Divock Origi masuk pada babak pertama dan melakukan beberapa upaya ke gawang, tetapi tiba dengan cedera dari Liverpool membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan untuk pulih. Saya menyukai Origi, dia akhirnya bisa mengatasi cedera yang dideritanya pada akhir musim lalu. Karena sejak saat itu ia merasa ragu dan takut, tetapi ia tampaknya telah menghilangkannya sekarang. Rebic sepenuhnya pulih sekarang juga, jadi saya akan memiliki opsi untuk memutar sedikit lagi. Mudah-mudahan kami akan memiliki Maignan, Kerr, dan De Ketelaere juga selama minggu depan. Di laga berikutnya AC Milan akan menjamu Monza di San Siro pada hari Sabtu 22 Oktober mendatang. Milan meminta Chelsea untuk menjajaki kesepakatan Loftus-Cheek pada Januari nanti. Milan dilaporkan terpesona oleh Ruben Loftus-Cheek dalam bentrokan Liga Champions baru-baru ini dengan Chelsea dan telah memulai menjajaki kemungkinan kesepakatan. Pemain Inggris berusia 26 tahun itu bermain 90 menit penuh saat Chelsea menang 3-0 di London Barat pekan lalu dan masuk dari bangku cadangan untuk bermain selama setengah jam dalam kemenangan 2-0 di San Siro. Melakukan perubahan yang bagus di kedua pertandingan. Rossoneri terkesan dengan apa yang mereka lihat dan sebuah ide terbentuk di Lombardi. Seperti dilansir Calcio Mercato, Paolo Maldini dan Massara mendekati manajemen Chelsea untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan untuk Loftus-Cheek di jendela transfer Januari mendatang. Kedua klub memiliki hubungan yang sangat baik dan mereka akan bertemu di musim dingin untuk membahas beberapa kesepakatan, termasuk situasi Rafael Leao. Loftus-Cheek dikontrak The Blues hingga 2024 dan saat ini sepertinya tidak akan menandatangani kontrak baru.